Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ayo, siapa yang punya rencana ke bank di masa pandemi kayak gini? Entah karena ATM-nya ketelen, atau mau bikin ATM, atau mau bikin tabungan baru, atau cuma setor atau tarik tunai. Pokoknya bisa apa aja deh. Semoga konten ini bermanfaat ya. Di masa pandemi kayak gini, masih bisa kok kita ke bank. Asalkan kita tetap patuhi protokol kesehatan. Prosedur pencegahan COVID-nya yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tapi for your information aja, untuk beberapa bank, beberapa KCP-nya atau kantor cabang pembantunya itu rata-rata sih tutup ya. Jadi cuma yang di pusat aja atau di kantor cabangnya aja yang buka. Jadi nggak heran kalau di bank kantor cabang itu banyak banget pengunjungnya, terutama kalau di akhir bulan atau awal bulan. Oke, kali ini aku bakal bagiin prosedur dan tips ke bank. Nah, untuk contoh di sini aku ke bank BJB. Menurut aku sih untuk bank yang lainnya ya sama ya atau mirip-mirip. Oke, untuk prosedur yang pertama, kita wajib pakai yang namanya masker. No masker, mending di rumah aja. Nah, bisa kalian lihat kan, semua pengunjung di sana pakai masker. Yang nggak pakai masker disuruh balik lagi. Selain pakai masker, kita juga bisa cuci tangan di tempat yang udah disediain di sana. Dan jangan lupa jaga jarak. Yang kedua yaitu minta nomor antrian. Jadi ketika kita baru datang, kita hampirin petugas atau satpam yang ada di pintu masuk gitu. Terus kita sampein keperluan kita apa, nanti bakal dikasih secari kertas yang bernomor antrian, mau itu ke teller atau ke CS. Yang ketiga yaitu duduk di antrian luar. Seperti yang kalian lihat di tampilan video ini. Jadi pihak bank udah nyediain tempat duduk yang ada di halaman luar bank buat kita nunggu untuk masuk ke dalam. Jadi duduklah kita sampai nomor kita dipanggil ya. Selama kita duduk di antrian luar, jangan segan-segan untuk bertanya sama satpamnya, tapi jangan keseringan juga ya. Kasihan. Yang keempat, ketika nomor kita dipanggil, kita bisa masuk, tapi sebelumnya diperiksa suhu badan, baru kita bisa duduk di dalam. Tapi ingat, jangan duduk di tempat yang ditanda silang atau semacamnya. Jadi kita duduk di antrian dalam itu belum tentu kita langsung dilayani ya. Makanya kita nunggu lagi sampai nomor antrian kita dipanggil untuk yang kedua kalinya. Yang terakhir, ketika nomor kita dipanggil untuk kedua kalinya, kita bisa hampirin teller atau CS-nya untuk sampein kepentingan kita. Kita selesaikan. Kalau sudah, oke deh, kita bisa pulang. Yap, jadi sebenarnya sesimpel itu sih kita nyelesain kepentingan kita di bank kayak hari-hari biasanya, cuma kali ini kita nunggunya 2 kali, di luar terus di dalam. Oke, itu tadi beberapa prosedur atau langkah-langkah kita ke bank.
Dan kali ini aku bakal ceritain pengalaman aku ke bank kemarin. Kalau yang mau denger silahkan lanjut, kalau enggak juga nggak apa-apa kok. Dan kalau yang nggak mau dengerin bisa di skip, langsung ke tipsnya aja. Jadi ceritanya kemarin tanggal 30 Juni itu aku ke bank. Ada rencana ke bank itu baru kepikir di hari Sabtu, berarti kan ya udah nanti deh hari Senin gitu ya. Tapi karena hari Senin itu suamiku masih ada kerjaan, jadi hari Senin diselesain dulu dan hari Selasanya izin. Nah, tibalah di hari Selasa dan tadinya rencananya itu mau ke dua bank, yaitu Bank BJB sama Bank BRI. Untuk ke Bank BRI itu mau nyelesain urusan kartu kredit ya yang suami aku bikin, dan uangnya itu ada di Bank BJB gitu. Nah, karena hari Selasa itu suami aku harus ke kantor dulu, jadi baru sempet ke BJB itu nyampe jam 9 atau setengah 10 lah, setengah 10-an gitu. Dan ceritanya aku kesana naik mobil, aku, suamiku, dan anak aku. Pas nyampe Bank BJB itu udah rame banget. Tuh pas aku lagi nyamperin satpamnya lagi ngejelasin ke customer lain kalau ini udah nyampe 120-an, hampir 130. Itu kata satpamnya lebih baik kembali besok lagi aja karena khawatir enggak kelayanin gitu. Cuma aku mikirnya karena lagi butuh juga, jadi akhirnya aku gak apa-apa deh, saya minta aja gitu, dan kebagian nomor 128. Dan aku tanya di situ udah sampai nomor urut berapa, ternyata udah sampai 40. Dan akhirnya kita mutusin buat pulang dulu. Tapi pulang dulu pun mikirnya kalau kita pulang itu agak kejauhan dan kebetulan mobil tuh kehabisan bensin dan kita pun kehabisan uang, makanya kita mutusin buat ke tokonya Ade. Selain lebih dekat juga bisa pinjem uang gitu. Pokoknya sedih banget deh dan agak sedikit drama gitu sama suami. Dan ternyata ketika kita sampai di tokonya itu, anaknya adik suami itu agak ngerengek gitu, pengen ke ayahnya. Jadi kita ada rencana buat nganterin ponakan aku itu. Dan sebelum ke perumahan Samaji namanya, sebelum ke perumahan Samaji, ceritanya ngintip dulu gitu ya, ngintip dulu ke Bank BJB lagi. Dan ternyata pas nyampe sana itu udah 85 yang masuk ke dalam. Makanya kita mutusin buat ya udahlah tungguin aja gitu, dan itu posisinya jam 11 ya. Nah, pas nunggu tuh kan di mobil ceritanya nunggunya kedengeran pokoknya sampai 90 gitu. Karena dari mobil agak-agak kurang jelas, jadi akhirnya aku sendiri mutusin di luar gitu, sementara suami, anak, sama ponakan nunggu di dalam mobil. Nah aku kan fokus aja gitu ya nungguin. Terus tiba-tiba suami aku ada teriak gitu, karena anakku mau pipis, katanya mau kamar mandi, dan katanya udah dari tadi manggilin. Jadi agak-agak sewot gitu ya karena nunggu lama dan anak mau pipis. Akhirnya aku bilang ke satpam, kata satpam boleh, yang penting cuci tangan dulu katanya gitu, dan anakku juga pakai masker. Akhirnya itu tuh posisinya pokoknya anakku, kenapa suami aku tuh marah ya, agak marah sewot gitu karena anakku itu udah sampai kayak mau pipis, mau keluar gitu. Jadi pokoknya drama banget. Udah kata suamiku, udah sih pipis aja di mana aja, anak kecil mah gitu. Udah aku nyabarin diri sama nyabarin anak. Udah ya sih, kita kamar mandi ya, tahan ya, sabar ya gitu. Pun kayaknya aku ada ketakutan, takut gitu kan. Kan gak lucu juga gitu. Akhirnya sempet lah gitu ya, kita cuci tangan dulu sambil aku nahan nyabarin anak. Bolehlah masuk tuh.
kamar mandi, pipis, dan itu sebelum masuk itu dicek dulu suhu aku. Ya masuk lah 36, gitu. Udah gitu udah kan, akhirnya aku nunggu lagi tuh sendiri. Suami aku sama kerucil ya di dalam mobil gitu nungguin. Dan itu kayaknya kalau di mobil terus itu kan dapat minjem ngisi 150.000 itu nggak nyampe penuh. Dan ya pokoknya habis begitu aja lah. Terus aku juga agak-agak gimana ya, nggak enak hati gitu, karena aku tahu tipe suami aku tuh ya sama sih, nggak bisa nunggu lama gitu kan, apalagi ini ribet. Dan ini bagi aku juga gak suka nunggu lama, tapi karena ini salah aku sendiri gitu, belum sempet bikin ATM baru. Dan kayaknya aku juga agak-agak nggak mau bikin ATM baru, nggak mau bikin ATM karena aku mikirnya udahlah, uang di BCB ini mah jadi uang simpanan aja gitu, anggap aja nggak ada gitu kan. Tapi karena lagi butuh banget gitu, jadi makanya ya mau nggak mau gitu aku ambil. Jadi aku samperin tuh ke mobil ya sama Isan, ini aja dulu ke Samaji aja dulu gitu, aku Umi biarin sini aja nungguin gitu, karena itu udah nomor 90 ya, udah nomor 90. Dan kayaknya aku nanggung gitu, ngerasa itu jam 12 kurang ya, belum sebelum zuhur gitu ya. Akhirnya mereka pergi, aku masih nunggu. Dan itu lama banget aku nunggu, masih sampai 95, sampai duhur pun itu masih 100. Dan ketika nomor itu udah sampai 126 dipanggil ke dalam, mereka bertiga datang lagi gitu. Aku bilang dari jauh, kode dulu kan, dua lagi gitu. Nanti masuk. Itu posisinya jam 1. jam 1. Dan suami aku bilang katanya ditunggu sama rekan-rekannya, katanya di kantor, katanya ada apa gitu, nggak tahu ya. Dan aku bilang aja, ya udah Mbak, kalau misalnya memang Mbak harus ke kantor gak apa-apa, Ayah sama Ican titipin aja sama Soraya gitu ya, sama adek kita. Terus Bapak ke ini aja, ke kantor aja, Umi biarin sini aja gitu, kata aku bilang gitu. Tapi karena tinggal 2 nomor lagi, akhirnya suami aku mutusin buat nunggu. Itu jam 1:01 ya. Aku balik lagi tuh ke tempat duduk yang di luar kan. Pas balik lagi, suami aku manggil lagi. Dan di situ suami aku agak marah gitu ya. Makanya mendingan bikin ATM. Orang zaman now gitu, yang udah tua-tua sih wajar aja nggak bisa bikin ATM gitu, nggak bisa pakai ATM. Jadi mau narik tunai juga, mau store tunai udah ke bank. Lah kamu kan udah melek gitu, ngapain sih masih gini. Akhirnya ngeribetin sendiri gitu. Aku di situ agak-agak mau dibilang marah ya juga sih, bener juga. Tapi kan sebenarnya kalau ATM ada tuh pasti uang tuh cepat habis ya nggak sih. Makanya aku lah gak usah bikin ATM gitu, toh uang untuk sehari-hari biasanya juga akan ada gitu. Ini aja kebetulan lagi kehabisan gitu. Aku sedih banget situ, tapi aku nyabarin suami aku. Pokoknya gitu, galau, agak sedikit pusing gitu ya karena suami aku marah-marah. Tapi aku sih udah nyabarin diri. Akhirnya aku pura-pura cuci tangan gitu di sebelah si satpam berdiri gitu, sampai akhirnya nomor aku dipanggil. Yeay, 128. Aku dengan pedenya mau masuk, dicek suhu kan, tiba-tiba satpamnya bilang apa, dan aku nggak nge itu. Tunggu dulu ya Bu. Hah, tunggu dulu? Aku kaget. Tunggu dulu gimana maksudnya? Dia liatin, ternyata suhu aku 37,9. Aku kaget. Hah, kok tinggi? Akhirnya aku suruh tunggu. Aku sabar-sabarin, aku bilang mungkin karena nunggu kelamaan kepanasan. Gitu. Aku istighfar, aku duduk gitu ya, masih di luar sih duduknya.
Beberapa menit kemudian aku samperin lagi dan dicek lagi, bukannya turun, malah jadi 38 derajat Celcius. Aku tambah stres, kaget. Perasaan aku ngerasanya biasa aja gitu. Emang sih panas, capek, kan aku tuh nunggu selama duduk itu sebelum suami aku datang pun aku sampai ngap gitu ya, karena kan pakai masker terus, ngapnya gitu. Mana sih bener, rasanya aku tuh pengen buka, pengen gitu, tapi karena memang kalau dibuka pun nggak enak juga gitu ya, akhirnya aku pakai terus sampai akhirnya suami aku datang marahin aku. Dan pas aku dipanggil ternyata 38 derajat Celcius. Akhirnya satpamnya bilang, udah aku duduk aja dulu. Oke, bingung aku. Akhirnya aku masuk ke mobil. Di situ anak aku tidur, posisinya di depan, jadi aku ke belakang, duduknya di belakang. Aku pegang-pegang tisu dan aku minta tolong, mbak coba mbak, aku bilang, ini kenapa Umi tiba-tiba jadi 38 derajat Celcius, tiba-tiba tinggi, padahal biasa aja gitu ya, nggak pusing nggak apa ya, cuma ngap doang tadi, dan mungkin pusing karena sempet cekcok gitu ya. Akhirnya coba tolong tisunya ke lubang AC-in gitu. Udah itu didingin ke sini dan aku ngerasa nggak ada perubahan. Akhirnya udah, aku akhirnya pindah ke depan ya, nyelepit gitu di atas anaknya lagi tidur. Aku nyelempit dan jidat aku langsung aku tempelin ke lubang AC. Aku tempelin sambil istighfar, sambil nih. Sementara suami aku juga masih rada-rada sewot, dan aku bilang, "Bah, please dong, jangan bikin tambah runyem, jangan bikin tambah pusing. Coba dong, ini lagi usaha ini biar segera masuk gitu kan." Itu pasti udah setengah dua ya. Akhirnya, oh ya Allah, ya udah akhirnya udahlah gitu. Aku rasa udah, sampai suami aku bilang, udah tuh cepetan, gerak cepat katanya gitu, masih marah-marah gitu kan, bergerak cepat tetap nanti turun lagi katanya gitu. Aduh ya Allah, beneran itu aku pusing banget ya di situ. Akhirnya aku tempelin lagi, dan aku buru-buru keluar. Aku langsung dicek, tadinya 38 derajat Celcius berubah menjadi 36,4 derajat Celcius. Akhirnya aku boleh masuk. Dan dalam pun ternyata masih sampai 120. Belum, masih 116. Ya, masih 116, dan karena aku ngerasa sugesti kali ya. Jadi ngerasa pusing karena cekcok juga. Jadi aku kamar mandi lagi. Aku relaksin diri. Ya, pokoknya aku lumayan lama tuh di kamar mandi. Akhirnya aku duduk lagi, duduknya itu ya begitu ya, jadi duduk, dan itu posisinya udah 120, dan itu tuh lama banget di dalam. Jadi kan tutupnya kan katanya sampai jam 2:30, itu udah jam 2. Jam 2 itu masih nomor 123. Itu lama banget, apalagi dari semua counter ada 5 counter teller, itu yang ngelayanin cuma 2, yang 3-nya karena gantian ya posisinya gitu, jadi agak lama. Terus ada yang ngambil, jumlahnya gede juga, jadi tambah lama lagi. Aku tuh sebenarnya pengen ke mobil gitu, ke suami aku bilang, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, daripada nanti kelamaan, kayak tadi aja nggak apa-apa, aku bisa pulang sendiri gitu. Cuma nggak tahu kenapa udahlah tanggung gitu, tanggung. Akhirnya sampai jam 2:30 kurang aku baru terlayani, dan udah pegang uang. Dan saat aku keluar, mobil merah aku nggak ada. Dan posisinya selain tadi bensin kehabisan, uang pun kehabisan, ATM pun nggak ada,
kuota aku pun habis, cuma bisa nelpon doang. Dan parahnya HP suami aku juga lowbat, dan di mobil itu nggak ada kabel data. Lengkap sudah pokoknya di hari itu, drama-drama. Aku cari-cari nggak ada, akhirnya aku telepon adik ipar aku, dan adik ipar aku bilang ya ayah sama Ican udah di sana, suami aku pun katanya lagi beli sate katanya sih gitu ya. Akhirnya karena aku nggak mau bikin suami aku ribet lagi, udahlah nggak apa-apa lah, toh deket ini gitu dari Bank BJB ke tokonya adik aku. Jadi akhirnya aku jalan sedikit, lumayan sih, terus naik angkot, dan aku lihat mobil suami aku ada di depan gitu ya. Tapi aku nggak ngeliat suami aku ada di mana, aku kira ada di dalam rumah gitu. Ternyata lagi beli sate bandeng gitu. Aku nggak tadi pas nelfon sama adek gitu. Nah, akhirnya aku masuk ke toko, aku cerita, ngobrol-ngobrol sama adek aku gimana gitu. Katanya suami aku tadi datang-datang marah-marah, pokoknya ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh gitu ya tentang kejadian hari ini, dan ke BRI pun nggak jadi gitu kan, nggak sempet. Sementara itu udah jam 3 aku nyampe toko, karena perjalanan aku ya sempat jalan dulu. Aku lagi ngobrol-ngobrol, ternyata aku dengar suara mobil suami aku, dan itu tuh manggil gitu, Mbak, sampai keluar teriak-teriak gitu kayak orang apa gitu ya, gak kedengeran. Akhirnya aku bingung, itu suami aku kenapa ya, apa marah, apa sengaja atau gimana gitu ninggalin aku di sana gitu. Adalah aku berpikir positif aja, mungkin ke kantor dulu mungkin ya. Dan ternyata kata adik aku katanya bosnya katanya nitip sate bandeng gitu, minta beli sate bandeng, jadi mau nggak mau kesanain dulu gitu. Dan aku juga nggak tahu suami aku tuh udah tahu belum gitu aku udah di toko adik aku atau belum. Pokoknya tapi akhirnya jam 3:30 suami aku nelpon, ternyata udah berhasil ngecas gitu ya. Suami aku nelpon, dan akhirnya ya suami aku jemput aku dan kita pulang gitu. Ya pokoknya gitu deh, drama-drama gitu. Jadi ya gitu aja cerita pengalaman aku. Pokoknya intinya selama aku ke bank itu, aku lihat satpamnya itu care banget ya, ramah dan sabar banget sih menurut aku, karena banyak banget yang orang lalu lalang nanya sini nanya situ gitu ya. Walaupun nolak customer karena udah terlalu banyak, itu sampai 180-an gitu, sopan banget. Jadi ngasih tahu ke yang baru datang tuh udah mendingan besok lagi aja, lebih lagi datangnya gitu. Oh iya, aku juga sempet dengar karena itu kan tutup 2:30 ya, sedangkan sampai di situ yang ngambil nomor antrian tuh sampai 180-an. Aku dengar katanya ya kalau di pending sampai besok. Aku kan 128, dan yang dalam itu waktu itu 140. Itu pun pas aku pulang 2:30 lewat itu belum selesai semua yang ada di dalam, belum lagi yang di luar kan berarti 40-an nomor gitu ya. Jadi kemungkinan besar kayaknya diminta untuk pulang lagi. Nah, makanya pelajaran nih buat kalian yang nanti mau ada rencana ke bank, datangnya pagi-pagi. Bahkan aku dengar juga sampai ada yang katanya jam 7 atau jam 5 dari rumah, karena rumahnya jauh di Ciruas, itu jauh banget ya, 1 jam perjalanan itu. Jam 5 dari rumah gitu, udah ngambil nomor antrian. Dan kalau misalnya datangnya siang, saya siangan kayak aku kemarin jam 9 atau jam 10, ya udah harus tahu diri aja gitu. Kemungkinan ya bakal terlayani setelah zuhur, dan mendingan antara besok kembali lagi atau nunggu dengan sabar. Karena sebelumnya aku baru ingat di pertengahan bulan Juni itu aku pernah ke bank yang sama, Bank BJB, karena gaji aku waktu itu
tumben-tumbenan gitu masuk ke rekening. Jadi aku mau ngecek udah masuk atau belum, dengan cara aku ya sambil nabung aja gitu ya, beberapa ratus ribu. Itu waktu itu aku sama anak aku, kalau nggak salah jam 11 gitu dapat nomor antrian 55. Dan pas aku barusan duduk baru dapat nomor antrian, aku duduk terus tiba-tiba karena mungkin agak sepi gitu, satpamnya itu coba yang nomornya sampai 40 gitu ya, A40 silakan masuk, karena nggak ada juga. Oke, silakan yang pegang nomor antrian untuk ke teller silakan masuk. Cuma beberapa doang karena kebanyakan pada pulang juga gitu ya. Jadi akhirnya aku bisa masuk langsung, nunggu antrian di dalam, dan gak lama gitu ya aku dilayani juga gitu. Jadi cepet ya, makanya mendingan kalau ada rencana mau ke bank ya di pertengahan bulan, karena nggak banyak orang yang mau ke bank dibandingkan sama akhir bulan atau awal bulan. Gitu aja sih. Makasih buat yang mau denger ceritaku. Gak penting juga sih sebenarnya. Cuma aku mau mengeluarkan unek-unek aku aja gitu. Gak didengerin juga gak apa-apa. Gak penting juga. Jadi maksud aku kenapa aku ceritain pengalaman aku ya walaupun belepotan, itu maksudnya biar aku bisa ngasih tips yang sebelum-sebelumnya aku udah paparin gitu ya. Karena yang tadinya dari rumah itu ngerasanya fine aja, nggak ngerasa sakit gitu ya, dan sebelumnya pun masuk ke kamar mandi itu 36 derajat, ternyata pas nomor antrian terpanggil itu jadi 38 derajat. Itu ya kenapa ya gitu, karena drama-drama di hari itu bersama suami aku. Berdasarkan pengalaman yang udah aku ceritain, sekarang aku mau bagiin tipsnya. Yang pertama, usahakan datang pagi ya. Apalagi kalau rumah kita agak jauh, kita harus berangkat lebih pagi. Yang kedua, mending datang sendiri aja, karena yang nganterin nggak akan dibolehin masuk juga kok. Untuk yang punya anak, kalau bisa bawanya satu aja, yang lain titip, atau titip aja sekalian. Tapi kalau bener-bener nggak ada yang bisa dititipin, ya bawa aja. Yang penting anak kita pakai masker juga. Yang ketiga, siapin full seharian di hari itu untuk mengantisipasi keadaan-keadaan, atau syukur-syukur kalau selesainya sebentar doang. Yang keempat, pas kita dapat nomor antrian, kita sekalian tanya udah sampai nomor berapa antriannya yang masuk ke dalam, biar kita bisa ngira-ngira berapa lama kita bakal nunggu di luar. Kalau ke bagian di atas nomor 100, mending cari tempat singgah dulu dan kembali lagi setelah zuhur. Tenang aja, kalau nomor antriannya udah kelewat masih bisa dilayanin kok. Yang penting punya nomor antrian di hari itu. Kelima, kita juga harus bisa jaga suasana hati kita, biar kita sabar menunggu, biar kita bisa menikmati waktu menunggu. Oh iya, karena nunggu di luar itu cenderung panas, mending bawa minum deh, atau bawa uang untuk beli minum di sana atau beli camilan. Kalau dari rumah udah ngerasa gak enak badan, mending ditunda aja, nanti aja kalau udah fit, sehat bener. Tips selanjutnya, hindari tanggal-tanggal akhir bulan atau awal bulan gitu. Jadi mendingan datang ke bank itu di pertengahan bulan aja. Makanya mending kita manfaatin ATM yang ada setor tarik tunainya gitu. Kecuali kalau untuk keperluan lain yang mengharuskan kita ke bank.
Oke, sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.